Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadikal lati adrikni ya Rasulullah. Saudaraku semua dimanapun anda berada, semoga senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, di sini kita jelaskan tentang jawaban dari pertanyaan bunda kita, Bunda Nino bertanya dari Bandung. Kebenaran sebenarnya kita tidak menjawab pertanyaan dan diupload ke YouTube, akan tetapi ini memang hal penting yang memang harus disampaikan. Jadi begini saudara-saudara, pertanyaannya itu apakah ketika kita mau takbir di dalam sholat ataupun di dalam sholat secara syariat ya, yang 5 waktu itu, apakah kita membayangkan diri kita, karena kejadian di masa lampau beliau itu mengkaji beberapa ilmu tasawuf dan beliau mendapatkan mursyid ya, taruhlah begitu, yang disuruh untuk membayangkan dirinya sendiri. Nah sebenarnya begini, ini bukan mau menyalahkan siapa-siapa, akan tetapi ini menurut pendapat kita, kalau bisa begini saudara-saudara, untuk saudara-saudaraku ini, kalau bisa jangan dibayangkan, karena zat wajibal wujud itu sudah nampak jelas terang. Kalau sesuatu yang jelas terang dibayang-bayangkan lagi saudara-saudara, itu akan buyar. Meskipun hampir sama kelihatannya, kita membayangkan wajah kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu tetaplah tidak sama. Bayangan dengan yang punya bayang itu sangat berbeda. Nah, kenapa kok kita ini sudah jelas-jelas yang berkalam itu Nur Muhammad. Nur Muhammad tiada lain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya Nur Muhammad itu batinnya Allah Ta'ala. Paham gak tidak? Jadi yang berkalam ketika sholat ya, kemudian yang berkehendak ketika sholat, yang berkuasa ketika sholat ya, yang melihat ketika sholat, yang mendengar ketika sholat, yang berilmu ketika sholat, nah, itu adalah Allah Ta'ala melalui tajalli sifatnya, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad ini kenapa kita mengatakan adalah tajalli Allah Ta'ala, maksudnya hakikatnya Nur Muhammad ini adalah Allah Ta'ala, karena batinnya Muhammad itu adalah Allah. Paham gak tidak? Nah coba yang mana Muhammad, kita sudah jelaskan Muhammad itu yang ruh. Nah batinnya ruh itu adalah maha ruang. Maha ruang itulah yang disebut ismu zat ya Allah. Itu yang kita maksud. Jadi bertubuhkanlah Muhammad, bertubuhkanlah ruh, kemudian otomatis ketika engkau bertubuhkan ruh ataupun bertubuhkan Nur Muhammad, engkaunya hilang, maka engkau menyaksikan sendiri. Ini bahasa-bahasa akal engkau. Nah, engkau menyaksikan sendiri dirimu sendiri, menyaksikan tubuhmu sendiri. Nah ini yang dimaksud zat menyaksikan sifat. Nah seperti itu, dan sudah jelas, jangan dibayang-bayangkan lagi saudara-saudara. Lalu kita juga, karena kita ini tidak terpaku kepada bentuknya, rupanya seperti kita bilang kemarin itu, kita terpaku kepada zat wajibal wujud. Apa itu zat? Zat itu yang tidak berubah, kekal adanya. Jadi zat itu tidak berbentuk dan sebagainya, namun zat itu zohir dan batin. Nah itulah, maka batinnya Muhammad itulah Allah Ta'ala. Jangan dikatakan ruh, enggak. Maka kita begini loh, bertubuhkan dulu Nur Muhammad ya, bertubuhkan dulu ruh, sehingga diri zohir itu adalah ruh. Yang tadinya ruhani ini adalah batin kita, itu sekarang menjadi tubuh, menjadi zohir. Kemudian otomatis batinnya adalah Muhammad, batinnya Muhammad adalah Allah Ta'ala. Itu yang kita maksud. Jadi ketika menyaksikan, betul-betul bersyahadat itu, betul-betul Nur Muhammad naik saksi, aku bersaksi bahwa tiada sesuatu yang nyata melainkan Allah Ta'ala. Dia menunjuk ke dalam, melihat yang melihat. Kemudian
Allah Ta'ala mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku nyatakan, dan aku nyatakan diriku kepada engkau yang Muhammad, engkau tuh aku telah zohir kepada Muhammad. Makanya dikatakan az-zohiru rabbi wal batinu abdi, batinnya abdi. Nah, itu adalah batinnya kita ini siapa? Ruh. Nah, zohirnya Tuhan ada pada ruh, tapi ruh itu bukan Tuhan, tapi tajallinya. Makanya zohirnya Tuhan, zohirnya Allah ada pada ruh, ada pada Muhammad. Nah, pertanyaan, bagaimana caranya kita melihat Allah? Kalau kita zat Allah yang dilihat itu adalah maha ruang, tapi itu tidak kelihatan. Makanya maha ruang itu mentajallikan hembusannya, yaitu ruh, yaitu Nur Muhammad. Nah, kalau ingin melihat Allah, ingin melihat maha ruang, ingin melihat Allah, lihatlah tajallinya, pancarannya. Ini ibarat, lihatlah Nur Muhammad. Kalau ingin melihat Allah, ingat apa? Lihatlah Muhammad. Kalau ingin melihat Muhammad, karena Muhammad juga masih laisa, masih berupa ruh, lihatlah Adam. Itulah. Tapi jangan kenang Adamnya. Begitu saudara. Jadi jika ingin melihat Allah, lihat Muhammad. Jika ingin melihat Muhammad, lihat Adam. Makanya dikatakan Allah itu wujud pada Muhammad. Jadi Muhammad itu wujud Allah. Kemudian Muhammad itu wujud pada Adam. Nah, kemudian dikatakan Adam itu wujud Muhammad. Begitu loh, seperti itu. Atau insan. Nah, seperti itu. Jadi jangan dipahami ketika kita mau sholat, sebelum sholat takbir Allahu Akbar, kemudian dibayangkan kita punya wajah dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita punya tubuh. Enggak begitu saudara. Ini bukan hanya kepada kita yang mau saja. Kita pertegas lagi, jangan seperti itu kalau memang mau mengikuti arahan-arahan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang betul-betul lah. Jadi tidak dibayang-bayangkan. Coba aja bayangkan sesuatu yang sudah jelas, pasti samar-samar, pasti samar-samar. Kemudian mentang-mentang kita itu mengatakan atau mempelajari tentang Nur Muhammad, ada yang membayangkan malah cahaya, membayangkan cahaya bertuliskan Muhammad, atau kan menghadirkan cahaya putih yang bersinar di atas kepalanya atau di depan dirinya. Nah, itu kemudian mirip dengan dirinya, cahayanya itu dihadirkan sendiri, kemudian dia sholat. Tidak saudara, itu biasa. Itu pun kalau dihadirkan seperti itu hayalan. Ah, itu salah lagi, itu keliru. Ini tidak main-main sebenarnya, bukan begitu. Bukan kita menyalahkan dan sebagainya, tapi bukan begitu itu. Coba pakai rasa, pakailah kesadaran saudara-saudara. Jangan asal. Jalan itu memang banyak, tapi hati-hati, sifat warok juga. Carilah guru-guru ya, guru-guru mursyid yang memang itu jelas. Kemudian bisa dilihat kok daripada ininya, bisa dilihat seorang guru mursyid rohani itu pasti tidak akan ini kepada muridnya, tidak akan pernah berbuat zolim. Zolim di sini adalah menyusahkan daripada muridnya. Bentuk daripada penyusahan ini bukan penyusahan gemblengan dan semuanya, enggak. Penyusahan ini adalah meminta upah ataupun menjadikan itu sebagai wadah untuk memperkaya dirinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia memperdayakan murid-muridnya hanya untuk ketenaran. Nah, disuruh cari sumbangan dan sebagainya. Ada yang begitu. Tidak sedikit yang begitu saudara-saudara. Ada. Nah, kemudian banyaklah ceritanya. Jadi ujung-ujungnya itu, ujung-ujungnya kalau mau mencari guru betul-betul guru, itu juga cari sanadnya juga. Kalau mau, bagusnya ini hanya usulan. Kemudian lihat juga dia, apakah dia ada rasa khawatir atau rasa sedih, rasa gelisah, rasa was-was, ada tandanya. Seperti itu saudara-saudara. Cari di luar. Makanya kita di sini tegaskan lagi saudara-saudara, kita juga posting kemarin, kita itu yang mau ikut gemblengan
itu bukan gemblengan guru dengan murid. Itu namanya belajar bersama. Nah, kita belajar bersama. Kemudian nanti sebenarnya kita punya sosok guru juga, yang kontrol itu. Nah, makanya di situ itu tidak ada paksaan, tapi kita katakan sangat berat untuk mengalami 7 mata pelajaran itu. Nah, kemudian kalau mau ikut silakan, tidak ikut jangan ikut. Nah, kemudian di postingan juga kita mengatakan kenapa kita mengatakan saya bukan guru dan sebenarnya memang begitu. Saya bukan mursyid, bukan guru. Nah, bukan yang punya majelis, ada majelisnya, kumpulannya, tidak ada saudara-saudara. Majelis ini, pertemuan ini, dengan ini di masjid ini tidak ada. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Nah, saya jelaskan toh, saya bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang alim, bukan yang kayak beliau-beliau itu, enggak. Makanya saya itu sarankan ya, cari mursyid. Tetap harus ada mursyid ruhani. Untuk melalui mursyid melalui mursyid ruhani itulah bisa mendapatkan guru sejati ataupun guru sang maha guru gitu loh. Nah, kalau tidak ada mursyid, silahkan berkiblat kepada Nur Muhammad. Nah, itu, tapi perlu hati-hati juga karena banyak yang terjebak. Belum tentu juga dia langsung sampai ke Nur Muhammad begitu loh. Sampai sih sampai, kenal sih kenal, tapi mesranya itu nanti ketika di perjalanan setengah, belum terlalu mesra, belum betul-betul melekat ya, kemesraan itu. Iblis pikirannya menjadi-jadi. Ini iblis ini, pikiran ini menjadi-jadi ke kanan ke kiri, akhirnya bingung sendiri. Belajar makrifat tambah bingung, tambah stres, akhirnya banyak yang stres. Ada juga yang meninggalkan semua urusan-urusan duniawi, padahal dulunya ini bukan begitu makrifat. Dunia itu dipahami juga, tapi ada memang beberapa yang memang ada tugasnya. Tapi kalau dia tidak dikasih tugas apa-apa, dia begini-begini tiba-tiba meninggalkan ini semua pekerjaannya dan sebagainya, masuk di hutan dan sebagainya, ditinggalkan semua, itu bukan begitu saudara, tidak begitu. Jadi dunia itu jangan dipahami lah sawah, ladang dan sebagainya, uang, harta, ndak, itu bukan dunia. Dunia itu adalah frekuensi rendah. Kemudian dunia itulah yang dikatakan ketika kita meyakini uang itu memberi manfaat dan mudarat, ataupun memasukkan uang di dalam hati kita, kolbu kita, itulah dunia. Tapi kalau kita punya uang 5 miliar misal ya, ini bahasa kita ya, bahasa kita ini bahasa syariat, maksudnya Allah Ta'ala sendiri. Kita punya 1 triliun kah, 500 triliun, kalau tidak masuk bukan dunia namanya. Begitupun dengan istri 4 misal toh, itu bukan dunianya namanya kalau tidak masuk. Begitupun dengan motor, anak banyak 50 misal, itu bukan dunia. Jadi dipahami dulu tentang dunia itu apa, dipahami betul-betul, jangan asal. Nah seperti itu. Allah yang mana mau kita temui? Emangnya Allah itu hanya di hutan? Emangnya Allah itu hanya di masjid? Emangnya Allah itu hanya di tempat kholwat? Emangnya Allah itu hanya di gua? Emangnya Allah itu hanya di makom-makom? Kan tidak. Kan tidak. Kan tidak. Tidak. Allah itu kan tidak di dalam, tidak di luar. Kalau kita bilang dia di dalam, yang di luar siapa? Kalau kita bilang dia di luar, yang di dalam siapa? Kalau kita bilang dia di kanan, yang di kiri siapa? Kalau kita bilang Allah itu di sana, yang di sini siapa? Kan begitu. Jadi meliputi segala sesuatu, totalitas. Itu Allah. Jadi jangan. Tapi kalau masih ada wujud kita ada, Allah ada, kita apalagi mengaku hamba, ini banyak terjebak. Apalagi mengaku hamba, kita hamba, kemudian kita berdoa kepada Allah, itu musyrik itu. Musyrik. Kalaupun berdoa duduk di Nur Muhammad, dia tahu bahwa Nur Muhammad itu adalah tajalli daripada Allah Ta'ala. Jadi bukan dia yang berdoa, Nur Muhammad sendiri yang berdoa. Itu pun doanya juga tidak ada harapan sama sekali. Itu doa untuk menjaga dia punya syariat.
menjaga syariat Muhammad, menjaga syariat baginda Nabi Muhammad SAW, menjaga saja, tapi tidak ada dalam hatinya tuh harap-harap untuk berdoa tuh tidak ada, berniat tuh tidak ada harapannya untuk mau sholat itu tidak ada, tidak ada niat sholat itu tidak ada dalam pandangan ininya. Tapi meskipun diucapkan aku niat sholat, aku niat sembahyang, tapi ini perlu hati-hati juga, jangan sampai kita akunya salah pas, tidak pas, begitu loh. Jadi dia tidak ada lagi niat-niat apa, tidak ada lagi niat berdoa, niat makan, niat tidur, niat ini, tidak ada. Dalam pandangan batin itu hanya Allah Ta'ala saja. Kalau masih ada niat kita, itu berarti masih ada kitanya, masih ada dua. Pokoknya apapun yang masih ada dua, Allah tidak ada. Ketika kita ada Tuhan, kita ada Tuhan, itu Tuhan-Tuhan palsu itu kau sembah itu. Ini agak keras ini. Itu Tuhan-Tuhan berhala itu. Berhala. Meskipun Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, akan tetapi wujud kita ada, Tuhan ada itu berhala. Allahmu itu berhala. Tuhanmu itu berhala. Saya tidak mengatakan Allah berhala, tapi alif lam lam ha yang kau sembah sebagai lafaz, nah, hanya lafaz itu berhala. Kalau saya menulis, nah, ini pulpen, nah ini yang saya maksud. Nah, saya tulis alif lam lam ha atau entah apapun namanya, bukan itu, ya. Begitu saudara. Kemudian orang-orang para pengkaji makrifat juga, kalau bisa ya jangan tinggalkan syariatmu, jangan tinggalkan syariatullah itu penyempurnaan, itu semua kenyataan itu ada di syariat. Makrifat itu bukan di mulut, bukan. Di kesadaran, hakikat itu dirasa, thariqah itu di hati, syariat itu batang tubuh. Jadi semua kenyataannya itu ada di syariat. Tidak berguna ataupun tidak berlaku alif goib kalau tidak ada alif terang. Seperti itu. Tidak mungkin kelihatan itu alif gelap kalau tidak ada alif terang. Nah, begitu ya saudara-saudara. Ya itu tadi tentang perkara sholat. Jadi jangan membayangkan siapa-siapa, membayangkan apa-apa, apalagi membayangkan lafaz berhala. Mohon maaf, ini lafadznya, itu nama saudara. Allah itu bukan alif lam lam ha, bukan. Allah itu zat sifat asma af'al. Nah itu Allah. Nah begitu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.